Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen Zainul Arifin Kiha MPD selaku dosen mata kuliah etika profesi. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah tugas UTS, yaitu contoh etika profesi dalam bidang teknik informatika. Contoh etika profesi dalam teknik informatika. Sebelum kita memasuki contohnya, terlebih dahulu kita akan membahas dulu etikanya ya. Dalam lingkungan TI, kode etik profesi memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal ia perhatikan, seperti apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user, dapat menjamin keamanan atau security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengadakan sistem kerjanya, misalnya hacker, hacker dan lain-lain. Jadi dari penjelasan di atas kita bisa mengambil sedikit bahwa seseorang yang membuat program, dia tidak boleh semau-maunya ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya dia bisa menjamin keamanan dari program yang dibuat sehingga klien yang memakai program yang dia buat itu merasa aman dan merasa aman pokoknya ya. Yang kedua, kode etik pengguna internet, yaitu selanjutnya itu kita bahas adalah kode etik pengguna internet. Yang pertama, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi, nudisme dalam segala bentuk. Jadi kode etik pengguna internet, yaitu kode etik kita sebagai pengguna internet. Yang pertama, menghindari dan mempublikasikan informasi. Jadi di sini kita harus menghindari dan tidak boleh mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan pornografi ya. Ya, kita tahu bahwa pornografi ini adalah sangat merusak sekali cara kerja otak kita juga ya, bisa juga menghancurkan masa depan anak-anak bangsa juga, itu karena pornografi. Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras ya. Yang kedua, kita harus menghindari yang namanya menyinggung secara langsung. Kita menyinggung masalah suku seseorang. Misalnya saya kan dari Nusa Tenggara Timur, ada NTT. Saya tidak boleh sekarang saya kan ada di Lombok, di NTB. Jadi di sini saya tidak boleh menginformasikan bahwa suku di NTB itu begini ya, yang bisa menyinggung orang NTB itu sendiri. Yang kedua, kita tidak boleh menyinggung agama ya, yaitu agama ras ya, agama seseorang. Jadi kita tidak boleh mempublikasikan informasi memiliki tendensi itu adalah menyinggung secara langsung masalah suku orang lain, agama, ras ya, dan segala macam. Yang selanjutnya, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi
ya berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi yang selanjutnya itu kita harus menghindari dan tidak boleh mempublikasikan informasi yang berisi melakukan perbuatan melawan hukum ya. Misalnya hukum dalam agama, hukum pemerintah, yaitu hukum-hukum yang sudah real, yang sudah diberlakukan di Indonesia dan pada internasional tentunya. Yang selanjutnya tidak berusaha tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur ya. Di sini yang keempat ini kita tidak boleh menampilkan hal-hal yang bisa merusak masa depan anak-anak di bawah umur seperti pornografi juga bisa. Kita tidak boleh memberikan informasi yang tidak sepantas lah ya untuk anak-anak usia di bawah umur. Selanjutnya tidak menggunakan ada mempublikasikan dan untuk saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking dan hacking. Dan selanjutnya kita tidak boleh mempublikasikan atau saling bertukar pikiran untuk informasi yang memiliki korelasi yaitu terhadap kegiatan yang bisa merusak program seseorang, misalnya hacking gitu kan dan hacking. Selanjutnya menghormati etika dalam segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet umumnya dan bertanggung sepenuhnya terhadap segala muatan dan isinya. Jadi kita harus menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat ya. Walaupun kita sebagai anak TI, teknik atau teknik informatika, kita harus menghormati etika juga. Kita harus punya attitude yang baik, kita harus mempunyai etika yang berlaku di masyarakat ya. Kita harus menghormati karena masyarakat itu orang sensitif sekali dan kita harus bisa menjaga attitude kita di hadapan mereka. Dan selanjutnya contoh etika profesi dalam bidang teknik informatika. Jadi salah satu contohnya itu penjualan online. Kenapa saya mengambil penjualan online? Karena biasanya di penjualan online itu kita melihat banyak sering terjadi penipuan ya. Misalkan di sini penipuannya itu si penjual menjual barangnya di dunia maya, terus ada seorang pembeli atau ada seorang klien yang membeli, terus ketika seorang pembeli itu sudah mengirim uang untuk membayarnya, tapi barang-barangnya belum juga sampai, barang yang dipesan tidak juga sampai. Kenapa saya mengambil penjualan online? Karena kalau kita menjual suatu barang itu kita harus mempunyai etika juga ya, etika. Karena bang itu gunanya kita belajar etika profesi dalam bidang teknologi informatika ya. Yang jelas saya mengambil penjualan online. Jadi kenapa saya mengambil penjualan online? Karena penjualan online ini ada kaitannya dengan teknologi informatika. Dan biasanya di penjualan online itu biasanya dia berbasis berbasis teknologi. Misalkan kita pesan barang itu kan biasanya melalui aplikasi. Jadi di sini kita sebagai misalnya saya seorang penjual itu harus bisa menjaga etikanya juga ya. Harus bisa bertanggung jawab barang yang dia jual itu. Selanjutnya untuk menghindari namanya penipuan itu, seorang penjual online itu harus bisa belajar attitude dan etika. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan kata, apabila ada materinya yang belum lengkap, mungkin belum lengkap, saya mohon maaf karena saya di sini juga masih tahap belajar. Saya mohon untuk Bapak dosen untuk bila ada penjelasan saya yang belum memuaskan, Bapak bisa bisa mengkritik atau bisa memberikan saran dan masukan. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.